Assalamualaikum Lur, hari ini kita akan mengerjakan trouble untuk Yamaha Aerox. Yamaha Aerox ini punya masalah di speedometernya itu muncul kode error dari lampu milnya, yaitu kode 61. Enaknya kalau untuk injeksinya Aerox, untuk lampu milnya ini kita tidak perlu membaca lagi, tapi dia otomatis ketika dia punya masalah, dia akan muncul sendiri untuk kode error lampu milnya. Ini kode error 61. 61 itu yaitu kode error untuk sensor ISC, Idle Speed Control. Idle Speed Control. Biasanya ketika ini berbunyi, dia akan mempunyai masalah atau ciri-ciri kerusakan itu seperti gasnya itu tidak stabil. Lebih sering dia akan tinggi sendiri, atau ada beberapa yang bahkan tidak mau lamsang karena untuk suplai udara pada throttle bodinya itu bermasalah. Nah, untuk yang ini dia tidak mengalami masalah yang terlalu signifikan, tapi hanya muncul kode error 61. Bagaimana penyelesaiannya? Ayo kita lanjut. Nah, motornya ini cover bodinya sudah saya bukain, Lur, untuk mempercepat durasi video, karena yang akan kita kerjakan itu ada di bawah joknya. Ini yang namanya sensor ISC. Dia throttle body di sebelah kiri, sama seperti Mio J atau Mio M3 yang juga sama-sama punya sensor ISC. Aerox NMAX ini juga punya, terus Yamaha. Nah, sebelum kita mengerjakan yang lain-lain, kita akan mengecek dulu fungsi dari ISC-nya ini sendiri. Disimak terus ya, Lur, ya, videonya supaya lengkap dapat informasinya. Kita akan mengecek dulu untuk sistem sensor ISC-nya itu sendiri, apa masih baik atau tidak. Setelah itu kita lanjut untuk pengecekan kabel-kabel dan juga ECU-nya. Kita buka dulu sensor ISC-nya. Teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, teman-teman. Subscribe itu gratis dan membantu para YouTuber untuk terus berkarya, membagikan pengalaman, sharing informasi. Kita buka dulu sensor ISC-nya. Goyangin pelan-pelan sambil tarik keluar, Lur. Nih. Nah, awas, di ujungnya ini ada pernya, ada o-ringnya. Kemudian jangan dilepas dulu soketnya. Ini pastikan dia masih bisa berputar seperti ini. Kalau dia masih bisa berputar, berarti indikator awal bahwa dia masih sehat. Kemudian, Lur, cara paling mudah untuk mengecek sensor ISC ini masih baik atau tidak, posisikan seperti ini, kemudian on-kan kunci kotak. Dia harus bergerak ketika kunci kotak on, begitu juga ketika kunci kotak off. Ini kita on-kan, kemudian kita off-kan. Tidak bergerak sama sekali. Kita on-kan lagi, hanya bergerak sedikit. Yang paling banyak bergerak adalah ketika di off-kan. Dia tidak bergerak. Berarti kita lanjutkan ke pemeriksaan yang selanjutnya. Boleh juga untuk memastikan ini memang dari sensor ISC-nya atau dari kabel-kabelnya, kita ganti dengan salah satu kalau di bengkel punya stok. Ini kebetulan saya di bengkel punya stok, jadi buka dulu soketnya. Nah, kita ganti dulu dengan sensor yang kita yakin bahwa ini berfungsi dengan baik. Sama seperti tadi, on-kan kunci kontak, kemudian off-kan, on-kan lagi, off-kan. Sama, ini juga tidak bergerak. Berarti kita bisa berasumsi bahwa masalahnya bukan ada pada sensor ISC-nya, tetapi kemungkinan yaitu pada kabel-kabelnya yang terhubung sampai dengan ke itu ECU. Itu dia, Lur. Nah, untuk sensornya sendiri di soketnya ini ada 4 jenis kabel. Saya akan mencoba membagikan trik yang tidak menyulitkan diri sendiri untuk mencari kabel yang putus. Lur, untuk Aerox ini kabel bodinya itu cukup rumit. Maksudnya pabrik itu telah memposisikan kabelnya itu sedemikian rupa, jadinya
terhubung dengan soket-soket, dengan bodi, dengan selang-selang yang dari radiator sampai lewat melalui rangka bawah, naik terus sampai ke ECU. Nih. Untuk membongkarnya bisa, tapi akan butuh waktu lama dan juga proses yang sangat menyulitkan diri sendiri. Nah, biasanya untuk kabel seperti ini saya menggunakan trik khusus untuk mencari kabel-kabel yang putus. Saya pakai multitester yang digital. Enaknya multitester digital ini, untuk mencari kabel putus kita bisa mengarahkan ke selektor tahanan. Ini kodenya ohm. Nah, kemudian untuk selectionnya kita arahkan ke mode bunyi atau mode yang mengeluarkan suara ketika tahanan itu terhubung. Contohnya seperti ini. Ketika terhubung dia mengeluarkan suara. Nah, begitu juga untuk kabel. Jadi di sensor ISC ini ada 4 jenis kabel, warna pink, hijau strip kuning, biru, dan juga abu-abu. Semuanya ini langsung terhubung ke soket yang ada di nih. Semuanya langsung terhubung ke soket yang ada di ECU. Nih, cara buka soket ECU. Cara buka soket ECU ini ditekan dua-dua. Gini lur, kemudian ini ditekan ke bawah. Cek. Tarik pelan ke bawah. Nah, itu cara buka soket ECU-nya Aerox. Nih, untuk kabelnya itu dia ngumpul di bagian sebelah kanan. Kita akan tes satu-satu menggunakan testernya. Nih, karena ujung tester itu agak gede, dia nggak masuk ke lubang pinnya ini, pakai alat bantu. Saya pakai ini. Ini ya sembarang lalur, yang penting dia sifatnya konduktor, bisa menghantarkan listrik supaya nanti terbaca oleh testernya. Kita tes dulu yang pertama, yang warna kabel orange. Kabel orange ini dia ada di bagian soket 1, 2, 3, 4. Hitung dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Kemudian colok. Masukkan. Nah, begitu juga untuk yang di soket ISC-nya, di bagian kabel warna pink, masukkan jarum pentul. Paling enak sih kalau ada jarum pentul, ya jarum pentul aja lur. Nah, setelah itu hubungkan pakai tester ini tadi. Saya taruh di sini ya. Yang penting dengar suaranya. Kalau dia tit berarti terhubung, kalau tidak ada bunyi titnya berarti dia tidak terhubung. Ujung yang satu ini bolak-balik sama aja lur, min plusnya sama saja. Taruh di sini, satunya ke arah ECU-nya. Tuh, dengar suaranya lur. Kalau dia ada bunyi seperti itu, berarti kabelnya tidak putus, hambatannya terhubung. Kemudian kita pindah ke kabel yang warna hijau strip kuning nomor 2, colokan sini, ceklok. Yang di soket CDI-nya saya juga pindahkan ke warna kabel biru strip kuning. Lalu hubungkan lagi. Satu ke sini, satunya ke ECU. Ini saya konekkan, tidak ada suara. Tidak ada suara bunyi tit, kemungkinan kabelnya putus. Satu masalah kita temukan, pindah ke kabel sebelahnya, warna biru, kabel nomor 3. Kita colokkan jarum pentulnya. Yang di soket ECU saya pindah ke kabel warna biru. Sama, hubungkan kembali. Ini saya pindah, ini sekarang yang warna hitam di situ, sama saja. Nah, ini ada suara dari multitesternya. Sebentar dulu, banyak mobil, nggak kedengeran. Nih, teman-teman dengar nggak? Bunyinya. Nah, suaranya sangat nyaring,
berarti dia juga terhubung. Kita pindah ke kabel terakhir, yaitu kabel warna abu-abu. Pindahkan di sini kabel nomor 4, lalu dua-duanya kita hubungkan. Satu di sini, satunya di soket ini. Itu. Ketika saya konekkan, bunyinya keluar. Berarti kondisi kabelnya juga terhubung. Nah, berarti yang putus itu hanya satu kabel, yaitu kabel yang berwarna ini biru, hijau strip kuning. Yuk kita hubungkan. Nah, idealnya lur, kita ini membongkar semua nih. Idealnya itu kita bongkar tuh jalurnya itu. Dari sini sampai ke bawah itu kita bongkar. Kita cari sampai sini mana yang putus idealnya. Cuma daripada kerjanya kelamaan, kita jumper saja. Cara jumpernya, siapkan nih kabel. Siapkan satu kabel yang cukup panjang, yang jaraknya sampai dari soket ECU sampai dengan soket kabel ISC-nya. Kita buat sodetan di kabel yang tadi sesuai hasil pembacaan multitester dia putus, yaitu kabel warna ini, warna biru strip kuning. Nih, disodet dikit aja lur. Yang penting nanti bisa menghubungkan kabel jumper dari soket ECU ke soket sensor ISC-nya ini. Oke, seperti itu lur. Kita juga buat untuk yang di soket ECU. Nih kabel warna biru strip kuning, sama seperti di soket ISC, kita buat sodetan. Oke lur, kalau sodetannya sudah terbuat, nih jumperkan kabel. Kita tes dulu ya lur. Lilitkan kabel di sodetannya itu tadi. Ujung kabel satu di soket ECU, kemudian soket ECU-nya kita pasang. Ini tinggal colok. Dorong ke atas. Agak keras ini lur, si perawan dia. Ceklok, pasang kuncinya. Kemudian yang di soket ISC juga kita pasang. Lilitkan di sodetannya tadi ya lur. Nanti kalau berhasil baru dirapikan. Oke, sekarang kita tes pakai tester lagi. Satu di sini, satunya ke soket ECU. Nah, sekarang keluarannya, suaranya sudah keluar, berarti kabelnya sudah terhubung. Tinggal kita tes. Kita pasang sensornya. Posisikan kunci kontak on. Oke, langsung mau berputar. Off, bergerak. On, bergerak. Off, bergerak. Sip. Sekarang kita pasang, kita lihat apakah kode 61-nya hilang. Jangan lupa ada pernya ya lur. Ini supaya enak, dilepas dulu soketnya. Posisikan tonjokannya ini sesuai dengan alur yang ada di dalam rumah throttle bodinya. Dia bentuknya tidak bulat lur, tapi semacam apa ya, lonjong gitu loh. Pokoknya nggak bulat guys, jadi kalau masuknya sembarangan nggak mau dia.
soketnya. Supaya tidak lepas, kita kasih pasang dulu pengamannya. Oke lur, sekarang kita lihat di speedometernya. Kunci kontak on. Oke, lampu milnya yang berwarna kuning ketika kunci on tadi, kan dia tidak mau hilang lur. Memunculkan kode 61 ini, kunci kontaknya begitu kita on kan langsung hilang. Berarti trouble-nya sudah terselesaikan, masalahnya sudah hilang. Pembacaan error pada soket IS-nya sudah hilang. Oke lur, itu tadi tutorial tips untuk mengerjakan Yamaha Aerox yang punya kode MIL 61. Caranya seperti itu, sederhana, nggak perlu ribet, nggak perlu bongkar cover body semuanya sampai dihambur, yang malah nambah-nambah masalah. Insya Allah seperti ini benar-benar menyelesaikan masalah lur. Jangan lupa dukung terus Alfata Jaya Motor YouTube channel supaya bisa terus memberikan konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman semua ya lur. Oke lur, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Mudah-mudahan berguna. Jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan konten ini ya lur. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.